laut tuh berapa lama? Pagi keluar balik jam Kalau pergi subuh balik jam 1 jam 2. siang. Yang pergi jam 4. Dapatnya tuh Dapatnya tuh ya itu tadi kan tergantung. sering untung, Keadaannya. sering tekor. Kadang-kadang tuh ada juga musimnya, kadang untung tuh ada juga. Kadang-kadang ada ya tekor tuh tekor lah kan, cuman enggak begitu lama, paling 2 hari gitu kan. Kalau pas musim pasang itu kan. Nah kalau musim pasangnya sih ya dapat lah beli gincu udah tuh. Jadi inilah ya sebenarnya nelayan ini kedepannya harusnya kita bukan diperhatikan, diperkuat bang, diperkuat. Kan kita tahu lah nelayan ini bukan mau cari kayu, kalau mau hidup sekedar hari per hari, belum tentu bisa sekolahkan anak kan. Kalau musim sekarang ini lebih ya ketekan agak susah lah, beda lah dari jam dulu kan. Kalau dulu tuh agak mudah, sekarang ini agak susah karena terlalu banyak, istilahnya bahannya itu kurang, makin kurang Bahan hasil lautnya, jauh maksud. apa sebab? Kita tidak tahu juga ya masalahnya kenapa ya. Ya mungkin tempatnya tuh dia belum tak tempat apa berkembang biak tuh belum kan, apa kena pengaruh airnya. Bisa jadi pengaruh air. Iya, Terus mungkin ada yang kadang-kadang hujan kuat gitu kan, jadi air tawar gitu kan. Banyak lah juga kan ini kendalanya kan, kalau modal ngaruh kurang. modal sekali berangkat ke laut itu berapa? 100.000. Kalau sekali tergantung lah, kalau di tepi itu mau paling kurangnya kalau untuk di lokasi pantai tepi ini lah paling sekitar paling ya 150 lah. Iya, untuk pantai. Wajib keluar kan? Iya, aku Kalau tak bisa dapat elak. paling banyak bang, paling banyak hari itu dapat paling banyak berapa? Kak, kalau untuk sekarang ini paling 600, 700 Itu gitu. kurang 150. Iya. Untuk banyak yang anu kan, untuk ngisi lah ya kan. Kalau tak ada ngisinya, ya kadang-kadang ada kan dapat 70.000. 70.000. Iya. Ada 50. 30.000 pun ada. Tekor. Ya, ya itu kan tadi tekor itu. Tekor macam mana ya? Kalau tekor Tekor modal tuh ya masih sudah dia resiko lah. Namanya kita ke laut apapun resiko. Kita tanggung resiko tekor dia. Tapi tidak ada terusan, nanti kan ada ke laut Ada ini masuk. kan ada di bawah, ada di atas. Waktu bawah kita tekor, waktu di atas ya di situlah nanti mau malikkan lalu kita tekor kita. invas kan? Hah? Invas. Kan? Iya, kalau mungkinan kalau tekoran terus-terusan mungkin kita tak bisa ke laut lagi. Macam mana nak kalau tekor terusan? Bahan tak bisa diatasi lagi. Nah, contoh kemarin waktu corona kemarin kan banyak tekor tak balik modal, mau tak mau tambal lah mau. Karena tak ada balik modal. Apa dipaksa kan? Untuk kadang-kadang untuk makan itu susah. Macam mana kita nak ganti jaring? Jaring ini setiap tohor harus diganti. Seminggu sekali. Nah, setiap tohor harus diganti. Nak makan duit 500-600an setiap tohor. Itu sudah pasti. 10 juta untuk bayar jaring ini seminggu sebulan ya. Dapat harus hari jalan paling Kalau untuk gantinya setengah bulan sekali lah. Minimal. 10 juta. Sebulan itu mau 2 kali ganti jaring. Tapi yang lebih parah lagi kami semenjak musim corona ini lah. Ada. Iya. Tapi sebaik-baiknya lah misalnya nih udah musim corona dapat lagi Bisa lah juga. sekolah kerja Bisa lah juga, itu kan dia tergantung di laut ini semua tuh tergantung orang-orang juga. Kadang kalau orang itu bisa menjaga, bisa mengatasi hasil di laut ini kan mungkin bisa dipenuhi. Ada juga bukan semuanya istilahnya. Ibaratkan itulah macam pegawai lah, ada yang bisa ke atas, ada yang bawahan.
Nah, gitulah juga penghasilan kadang-kadang kan Banyak semuanya merata tuh Iya. sama tuh enggak. rezeki orang Nah, rezeki itu kan masing-masing. bisa Ada di- bisa dia dikelola, Bang. memenuhi Bisa dikelola. mencukupi. betul. Nah, ada bisa juga bahkan dia bisa hancur. Usaha bisa sampai terjual. Dia tak bisa ngatasi lagi. Karena tadi apa tuh? Kita balik modal. Tak balik modal. Banyak yang balik modal atau banyak yang untung? Enggak juga ya. Tak juga lah. Kalau sekarang ini kalau untuk keuntungan tuh memang untuk perlu lebih itu agak susah lah, tak sama lah. Itulah saya bilang tadi kan tak sama seperti dulu. Karena sekarang ini banyak pengaruhnya. Karena mungkin hasilnya kurang jauh kan. Tak sama dengan dulu. Uang terus juga kondisi ekonomi juga. Iya, kondisi ekonomi itu kan. Itulah kadang-kadang tuh orang tak bisa untuk mencukupi banyak mengamankan untuk kebutuhan itu kan. Anak berapa Bang? Cucu sudah di situ. Belum Anak belum nelayan juga. belum dia tak ada kerja masih sekolah kok berhenti dah tak ada kerja tamat SMA dah. Yang Riko tamat SMA Sudah kerja. itu kerja itulah di aler doang anu itu menjadi sales kerja aler baru dapat kerja. Kemarin kuliah berhenti tidak mampu. Belum lulusan 4 tahun kuliah Kuliah di mana? tak sampai kom Jambi itu keadaan sakit tidak ternyata lagi di laut. Kerja di aler. Ya ini ikut kawanan kerja di aler ini. Menjadi seorang nelayan nih keluhan yang terutama itu Pak, masalah pekarangan jaring, masalah perahu, pokoknya alat transportasi ya Pak. Ya mungkin sekarang ini pencarian sekarang ini kalau saya rasa Pak untuk berganti pompong pun sulit. Susah. Mumpung punya dewek. Dia punya dewek. Cuman kalau untuk pencarian sekarang ini agak sulit untuk mengganti ya pompong. Tapi kalau untuk tahun inilah kan agak sulit lah. Karena kendalanya banyak. Ya penyakitnya agak untuk corona ini tadi juga kan itu utamanya kan. Corona ini kan Tak bisa nak ngumpulkan duit. ada apa namanya bisa kita duga kan kejadian. Iya, itu masih Maksudnya banyak. selama ini sebenarnya kalau saya berpikir harusnya nelayan ini nelayan ini punya penghasilan bukan dari nelayan begini. Nelayan nangkap di rumah kan tidak produktif tuh, di rumah kosong. Hanya mengharapkan bapak berangkat dapat ikan makan, tidak dapat ikan tidak makan. Ada duit anak sekolah, tidak ada duit anak berhenti sekolah. Iya, Kalau bicara mau masa depan lagi macam mana coba berpikir yang kayak gitu. tak ada lah. Mak. Nah itu maksudnya Ambil ke depan, kenyataan yang ada bela lagi. makanya Tak ke bisa depan kita paksa kan. betul. Kalau namanya susah tuh kita tetap susah, namanya senang kita tetap senang. Makanya ke Gitu. depan insya Allah mudah-mudahan nelayan ini ada dua. Ada profesi nelayan bapaknya ke laut, ibunya di darat itu harus punya produksi, punya ekonomi yang dia Ya, gerakkan. sebenarnya memang gitu. Harus gitu. Kalau Karena mau dia harus membantu, membantu kan? membantu pas Iya. nelayan itu tidak ke Ah. laut, dia punya hasil di rumah gitu. Iya. Nah sekarang itu yang perlu kita siapkan. Terus yang kedua, nelayan itu ketika dia punya produksinya banyak, dia harus bisa nyimpan macam mana. Tidak mungkin tergantung jual ke orang yang punya modal deh. Habis kita jual, kita tergantung utang, dengan dia bayar utang lagi dia jual terus. Nah ini kan harus itu yang saya maksudkan itu industrialisasi bahari. Jadi nelayan itu harus punya industri. Industri itu tidak harus besar. Jadi hasil hari ini lebih 15 kilo, yang dijual 5 kilo, 10 kilo dibuat industri. Industri macam mana olahan ikan. Siapa yang kerjain? Ibu-ibu di rumah. Dari mana duitnya? Itulah kewajiban pemerintah. Kalau mau lihat masyarakatnya mau sejahtera. Tapi kalau mau lihat masyarakatnya putus sekolah, masyarakatnya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, masyarakatnya ada yang bunuh diri karena tekanan ekonomi, biarlah macam ini. Maka ke depan itu harusnya perhatiannya harus seperti situ. Mudah-mudahan
ini memang dari dulu saya berpikir untuk nelayan, untuk petani lah pada umumnya. Kita ini 80% itu petani. Kalau misalkan miskin kita terbesar pasti dari nelayan dan petani dan nelayan. Nah ini yang fokus program ke depan tuh harusnya ke situ. Jangan pikiran besar, sudah besar lah. Dia bisa untuk menghidupkan, dia bisa karena duit dia banyak kan. Yang macam kita ini bang, macam kita ini siapa yang mau bantu? Iya kan? Ya. Mudah-mudahan lah gitu, mudah-mudahan. Ini juga saya sudah usaha juga. Sekarang ini kena pemotongan anggaran di aturan. Saya udah bilang kawan-kawan tolong bantu nelayan. Sekarang itu masyarakat kita itu jangankan untuk kehidupan makan minum, untuk sakit itu seolah-olah dia tidak boleh sakit. Kenapa? Mahal. Dia sakit itu mahal. Begitu masuk harus siapkan duit dulu lah. Nah, sementara hasil tangkap nelayan ini kan tidak tentu. Macam mana dia mau nyimpan? Ini saya bilang aduh. Mudah-mudahan bang, kita doa kan usaha kita ini kan harus diiringi doa usaha. Tapi orang yang tidak usaha namanya itu apa terima takdir kan. Iya, Ya, Tuhan tidak bisa mau Iya. juga anu kan. Berusaha berdoa. Masalah hasil Tuhan yang menentukan. Iya. Masalah perubahan nasib kita sendiri yang menentukan. Iya. Tuhan tinggal itu. Mudah-mudahan bang. Ini baru satu nelayan kan, baru sekarang kita tidak tahu yang nelayan lain yang hari ini kita nangkap tidak ada hasil atau tidak. Ya, mungkin itulah saya bilang tadi, bukan semua tembaga. Ada lebih susah, ada lebih parah. Jadi kalau seandainya kondisi kita hari ini dapat makan, ya dah, itu bila bersyukur. Seandainya gitu kan. Yang kalau yang mungkin nelayan lain belum tahu lagi dapat gitu mencukupi untuk kebutuhan. Saya pun tahu ni ngeluh. Mungkin hanya anak kuliah sikapnya, kuliah mungkin nak sedang sekarang ni pulang dari Jambi. Mungkin kalau nak melanjutkan saya tak mampu lagi. Karena pencariannya agak susah. Mungkin bisa putus pula lagi yang satu ni soal. Itulah yang Karena di lautnya agak sulit dah. Ada yang dirasukan nelayan itu dirasukan orang juga selain nelayan bang. Yang dia dagang di pasar, yang dia mengharapkan jual beli di pasar, yang dia punya mati. Anaknya rata-rata putus sekolah. Kalau dia putus sekolah, apalagi kita sekarang ini kan perguruan tinggi dah belum tunggal, cuma stay. Iya. Paling ini mau stay kan dia pergi ke Jambi, perlu duit kan. Di situ sampai sana dia kos makan. Iya, biayanya besar. SPP-nya biaya itu besar. Itulah tak sanggup kita Akhirnya untuk kita kondisi sekolah. sekarang ni. Pokoknya juga satu program kita ke depan Bang. Anak-anak kita tuh wajib sekolah dan harus diberikan beasiswa. Tidak ada lihat lagi apakah dia itu bidang studinya unggulan atau tidak. Yang penting dia sekolah terus diberikan modal untuk dia usaha. Kemarin tu setelah dia sudah sekolah. diurus beasiswanya tapi tak ada tembus nampak. Mungkin itulah macam mana lah kan. Ya, kalau mungkin kemungkinan kalau tak ada bantuan mungkin putuslah sekolah tu. Ada dua bang, ada dua nih sekarang kan kita nih. Kalau orang mengusahakan mengajukan, dia tidak tahu jalur, kadang-kadang tidak tahu jalur. Kedua, dia perlu orang yang berani mengajukan. Berani maksudnya dia punya akses, ada apa namanya? Dia punya hubungan dengan orang-orang yang membantu. Bukan berarti nepotisme, dah. Memang itu kan kita harus aktif. Ada dua yang harus kita lakukan. Kalau pemerintah bisa lakukan itu bagus sekali. Satu, jalur inisiatif dari masyarakat untuk mengajukan beasiswa. Satu lagi, pemerintah yang membidang itu harus cari orang-orang yang mau sekolah tidak punya dana sekolah, cari orang-orang yang tidak kerja harus kerja. Jadi pemerintah mencari masyarakatnya, ajak sekolah, ajak kerja. Kalau nunggu masyarakat, ada masyarakat yang aktif, ada yang menerima asuran, ada mungkin lah ketemu Pak Bupati, ada mungkin lah ketemu kepala dinas, ada mungkin lah bertamu segan kan, bukan berarti Bupati itu tidak respon. Tapi kebanyakan masyarakat kita ini mau berhubungan dengan pejabat itu segannya luar biasa. Ya. Nah ini yang kita rubah nanti ke depan, mudah-mudahan masyarakat ini didatangi oleh orang yang bertugas. Tugasnya memang itu. Pemerintah itu kan melayani. Kalau melayani bukan menunggu, aktif dia mencari orang yang mau dilayani itu. Bukan dia nunggu orang datang terus baru dilayani. Tidak.
dia harus datang ke masyarakat, tanya masyarakatnya mau apa, pulangnya di mana, masalahnya apa. Duit yang dikelola sekarang kan duit masyarakat, balikan ke masyarakat supaya sejahtera. Kalau masyarakat sejahtera, narkoba tidak mungkin. Kalau masyarakat sejahtera, kriminal tidak mungkin. Dia ngurus sudah bisa makan, sudah bisa sekolah, sudah bisa kebutuhan lah. Mohon doa bang, mudah-mudahan kita bisa buat seperti itu ke depan ini. Saya juga usaha, tidak harus jadi bupati nih. Iya. Kadang-kadang orang berpikir Muklis pengen jadi bupati, tidak. Iya. Saya di Jakarta, sebelumnya juga di sini, tidak pernah saya pikirkan karena memang kewajiban saya. Bukan saya tidak bilang pejabat lain, tidak. Saya waktu itu diamanahkan, saya harus tahu masalah masyarakat. Makanya dulu waktu saya di sini masih, saya itu pergi ke desa, nginap di desa, saya tanya masalahnya apa dengan kepala dinas. Saya ajak, nanti begitu tahu masalah kita berikan solusinya. Oh, macam tadi kan anak tidak sekolah, kepala dinas pendidikan, macam mana nih anak bisa sekolah, macam mana dia bisa sekolah S1 S2 dan dia dapat kerja, tenaga kerja yang punya kerja kan. Kalau dia tidak bisa urus itu, dia tidak usah kerja di situ, dia tidak bisa ngurus masyarakat, gaji dia untuk ngurusi masyarakat di bidang-bidang itu. Nah inilah mudah-mudahan ke depan, pertama program itu harus nyentuh masyarakat, lapisan yang memang membutuhkan. Kedua, pemerintah yang melayani tidak menunggu, harus datang, jangan nunggu orang mengadukan nasibnya baru diurus. Kita datang di situ, nasibnya macam mana kita urus. Nah ini yang ke depan ada dua kayak gitu kan, program yang bukan program itu, cuman merubah kebiasaan birokrasi pemerintah. Itulah yang saya bilang birokrasi bersih dan melayani. Birokrasi bersih itu dia tidak berpikir untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Melayani itu dia melayani kan melakukan pelayanan, bukan menunggu. Melakukan itu dia datang ke abang nih, macam sekarang nih. Harusnya posisi itu ada di orang-orang yang punya kewenangan untuk itu. Datangin nelayan, maunya apa, susahnya di mana, kasih duit kan itu ada pertanggungjawaban juga. Tapi kalau tidak didampingi, macam mana masyarakat paham cara mempertanggungjawabkan. Makanya berikutnya pemerintah harus mendampingi, melayani, mendampingi, dan dia harus bersih. Kalau dia sendiri tidak bersih, macam mana dia mau melayani? Iya. Banyak yang diselubungi. Ya. Saya tidak bilang pemerintahan mana, tapi kebiasaan itu yang harus diubah. Mungkin saya bilang sekarang dia kalau dulu ya mungkin bisa nelayan bisa tegak dewek. Tapi kalau sekarang ini kalau untuk nelayan, kalau tidak didampingi pemerintah atau didukung pemerintah, mungkin banyak mati nelayan. Iya. Karena masalah tadi kendala di laut ini agak sulit dah. Kalau dulu masih enak, masih bisa ditengok-tengok. Kalau sekarang kalau dapat saya lah untuk pemerintah ni jangan untuk ditengok-tengok ya. Harus kita dijaga lah. Jangan sampai nelayan hancur, jangan sampai nelayan istilahnya nanti lebih parah ya kan untuk kedepannya gitu. Iya, betul. Mudah-mudahan